Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir As-Sa'di, membahas tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang dikenal dengan judul Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan saat ini kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-80 dan 82 dari surat Al-Baqarah. Ayat ke-80 82 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yakhlifallahu ahdah. Falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Yang artinya, dan mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Beberapa hari yang berbilang. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mengambil perjanjian dengan Allah? Maka Allah tidak akan menyelisih janjinya. Atau kalian berkata atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Bahkan yang benar adalah barang siapa yang berbuat keburukan dan dia diliputi oleh dosa-dosanya, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 80 sampai 82 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang mulia ini adalah berkaitan dengan keyakinan sebagian dari ahli kitab. Sebagian dari ahli kitab meyakini bahwa
kalaupun mereka bersalah, kalaupun mereka berdosa, maka mereka tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya sebentar saja. Karena mereka merasa memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga kalaupun dihukum, maka hukumannya ringan. Hanya beberapa hari di neraka saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka, apakah kalian memiliki perjanjian dengan Allah bahwa Allah akan menyiksa kalian hanya beberapa hari saja, atau kalian mengada-ada, atau kalian berbicara tanpa ilmu? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meluruskan bahwa siapapun yang berbuat keburukan dan dia diliputi oleh dosa-dosanya, maka mereka ashabun nar, penghuni neraka. Ya, bukan hanya beberapa hari saja. Apalagi kalau mati dengan dosa kesyirikan dan kekufuran, maka menjadi ashabun nar, penghuni neraka kekal selama-lamanya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu orang-orang yang kalian ejek, wahai ahli kitab. Ya, karena ahli kitab itu mengejek orang-orang yang beriman. Ahli kitab justru menganggap orang-orang yang beriman sebagai penghuni neraka yang kekal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala justru membela mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka mereka justru ashabul jannah, penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan secara singkat tentang ayat yang ke-80 sampai ke-82 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, dzakara af'alahum al-qabihata. Allah telah menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Summa dzakara ma'a hadza, kemudian Allah menyebutkan setelah ini, annahum yuzakkuna anfusahum, bahwasanya mereka telah mensucikan diri mereka sendiri. Itu orang-orang ahli kitab telah mensucikan diri mereka. Wa yashhaduna laha bin najati min adzabillah, dan mereka bersaksi bahwa mereka akan selamat dari azab Allah, wal fauzi bi thawabihi, dan mereka juga merasa akan mendapatkan fauz, yaitu kesuksesan dengan pahala dari Allah. Wa annahum lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'dudah, dan mereka juga meyakini dan bersaksi bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari yang berbilang. Ya, hari-hari yang berbilang. Maksudnya hanya beberapa hari saja. Ay qalilatan tu'addu bil asabi, yaitu hari yang sedikit yang bisa dihitung dengan jari. Ya. Fajama'u bainal isaati wal amni, maka mereka orang-orang ahli kitab telah mengumpulkan dua sifat buruk, yaitu al-isaah, melakukan perbuatan buruk, wal amni, dan merasa aman dari siksa Allah. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Sebelum ayat ke-80 ini kita sudah membacakan beberapa ayat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan ahli kitab. Mereka orang yang durhaka, mereka orang yang banyak melakukan dosa. Dan tentu saja dosa yang paling utama adalah mereka ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung sapi atau patung anak sapi, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Jadi secara yaitu amal, ya, mereka adalah orang yang tidak beramal saleh. Ini yang disebut dengan al-isaah, mereka melakukan keburukan. Dan mereka tatkala menyadari bahwa mereka telah melakukan keburukan dan dosa, bukannya justru merasa bersalah, justru merasa ingin memperbaiki diri, namun yang ada malah mereka merasa aman dari siksa Allah. Jadi mereka ini orang-orang yang meremehkan dosa dan merasa dosa mereka itu ya akan dihukum dengan hukuman yang ringan. Inilah perbuatan ataupun sifat orang-orang ahli kitab. Meremehkan dosa dan merasa bahwa hukuman yang akan diterima itu hukuman yang ringan. Walamma kana hadza mujarrad da'wah, dan tatkala ini hanya sekedar klaim, ya, mujarrad da'wah, hanya sekedar pengakuan. Semua orang bisa mengklaim dan mengaku, kan gitu. Raddallahu ta'ala alaihim, maka Allah membantah mereka. Faqala, dengan berfirman, qul, ya, katakan, lahum ayyuhar rasul, kepada mereka wahai rasul. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang ahli kitab. Attakhadtum indallahi ahda, apakah kalian memiliki perjanjian dengan Allah? Apakah kalian yaitu telah menunaikan janji kalian kepada Allah? Ai bil imani bihi wa bi rusulihi wa bi ta'atihi, itu dengan beriman kepadanya dan kepada rasul-rasulnya dan dengan mentaatinya. Fahadal wa'du, maka janji yang seperti ini al-mujibu, yang mengharuskan atau menyebabkan linajati sahibihi, keselamatan yaitu orang yang melakukannya, alladzi la yataghayyaru wa la yatabaddalu, yang tidak akan berubah ataupun berganti. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini masih ada kaitannya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum." Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Wahai orang-orang ahli kitab, ya, tunaikanlah janji kalian kepadaku, ya, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan menunaikan janjiku untuk kalian. Nah, apa janji mereka kepada Allah dan apa janji Allah kepada mereka? Janji mereka kepada Allah adalah untuk beriman kepada Allah dan kepada utusan Allah. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjanji untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji untuk beramal saleh, berjanji untuk melakukan kebaikan-kebaikan, salat, zakat dan lain sebagainya.
ufi bi'ahdikum, maka niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Itu apa? Dimasukkan mereka ke dalam surga. Jadi janji Allah kepada mereka, kalau mereka mau memenuhi janjinya, akan dimasukkan ke dalam surga, akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan, kalian yang mengaku tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, apakah kalian memiliki perjanjian dengan Allah? Apakah kalian sudah mengambil janji dengan Allah? Atau bahkan apakah kalian sudah menunaikan janji kalian kepada Allah? Ya. Kalau iya, maka pantas kalian selamat dari api neraka. Ya, karena janji Allah tidak akan diingkari. Janji Allah tidak akan mungkin berubah. Beda dengan kalian, sudah berjanji mau beriman, tetapi justru kufur kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak mengingkari janjinya selama kalian tidak mengingkari janji kalian. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau bahkan justru kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Yang tadi itulah, mengaku tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Apakah memang ini perjanjian kalian dengan Allah, atau kalian mengada-ada atas nama Allah? Ya. Fa akhbara ta'ala, maka Allah Ta'ala mengabarkan anna sidqa da'wahum, bahwa kejujuran dari klaim mereka atau kebenaran dari pengakuan mereka mutawaqqifatun, maka itu terbatas ala ahadi hadzainil amraynil ladaini la thalitsa lahuma. Kebenaran dari pengakuan mereka terbatas pada salah satu dari dua perkara, tidak ada yang ketiga. Apa itu? Imma an yakunu qad ittakhadhu 'indallahi ahdan. Kemungkinan yang pertama, mereka telah mengambil perjanjian di sisi Allah. Fatakunu da'wahum sahihatan, sehingga pengakuan mereka itu benar. Memang Allah menjanjikan kita hukuman di neraka hanya beberapa hari saja. Kalau memang ada perjanjian antara kalian dengan Allah seperti itu, maka pengakuan kalian sah, pengaku kalian benar. Wa imma, atau kemungkinan yang kedua, an yakunu mutaqawwilina alai, kalian ini mengada-ada atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakunu kadzibatan, sehingga itu adalah dusta. Fayakunu ablagha li khizyihim wa adzabihim, sehingga ini menjadi semakin memperberat atau semakin menunjukkan yaitu dahsyatnya kehinaan dan adab terhadap mereka. Ya, lebih pantas untuk mendapatkan kehinaan dan adab yang dahsyat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua kemungkinan ini, tentu kita sebagai orang yang beriman tahu mana yang benar. Ya, jadi mereka mengklaim tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Maka klaim ini tidak keluar dari salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka jujur. Memang mereka punya perjanjian dengan Allah. Kalau Allah akan menyiksa mereka hanya beberapa hari saja. Kemungkinan yang kedua, mereka dusta. Mereka mengada-ada, mengatasnamakan Allah, padahal Allah tidak pernah berbuat janji seperti itu. Maka tentu seorang yang beriman pasti akan menyadari bahwa
kondisi mereka ini adalah yang kedua. Ya, jadi mereka mengada-ada. Mereka tidak memiliki perjanjian dengan Allah atas siksa yang hanya sebentar saja. Naam. Waqad ulima min halihim, dan sungguh telah diketahui dari keadaan mereka, annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahda, bahwa mereka tidak pernah memenuhi janji dari Allah Subhanahu wa taala, litakdzibihim katsiran minal anbiya, karena mereka banyak mendustakan para nabi. Ya. Mereka memiliki janji kepada Allah untuk beriman kepada Allah dan utusan-utusan Allah. Termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pendahulu dari kalangan Bani Israel sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Isa dan setelahnya, mereka semua telah berjanji kepada Allah untuk beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala dan mendukung mereka, meneladani mereka, dan taat kepada, yaitu mereka taat kepada rasul tersebut. Namun ternyata mereka mengingkari janjinya. Ya, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak dibunuh, ya disia-sia. Dan ini sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Ya. Jadi di antara para nabi itu ada yang dibunuh, ada yang disia-sia. Nah, berarti mereka tidak memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pantaskah mereka mengaku bahwa mereka tidak akan dihukum di dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja atas perbuatan yang telah mereka lakukan, menyelisihi janji, ya, dan mendurhakai para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan yang ada, ya, yang kedua, itu mereka mengada-ada, mereka mengarang kalau mereka itu hanya dihukum di dalam api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, jadi tidak mungkin Allah berjanji kepada mereka hanya disiksa dalam beberapa hari saja. Karena apa? Mereka telah mendustakan para nabi, hatta wasalat bihimul halu ila an qatalu ta'ifatan minhum, hingga sampai pada sebuah kondisi mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, ahli kitab, membunuh ta'ifatan minhum, sebagian dari para nabi. Ya. Walinukulihim, ya. Dan demikian pula karena pembangkangan mereka an ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah, wa naqdhihim al-mawathiqa, dan pembatalan mereka terhadap janji. Fata'ayyana bidzalik, maka menjadi jelaslah dengan hal yang demikian itu, annahum mutaqawwilun, bahwa mereka itu berdusta. Ya, mukhtaliqun, mereka mengada-ada. Qailuna alaihi ma la ya'lamun, mereka mengucapkan atau mereka berbicara atas Allah apa yang tidak mereka ketahui. Wal qawlu alaihi bila ilmin min a'zamil muharramat, dan berbicara atas Allah tanpa ilmu di antara keharaman-keharaman yang paling besar. Wa ashna'il qabihat, dan keburukan yang paling buruk. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bisa kita kumpulkan, yaitu sifat dan akibat
dari perbuatan mereka, maka sungguh orang-orang Bani Israel, orang-orang ahli kitab ini sangat luar biasa. Mereka sudah durhaka. Kemudian mereka meyakini bahwa mereka hanya diazab sementara, tidak lama. Jadi percaya apa? Percaya diri. Dan ini pun karena apa? Karena kedustaan mereka. Jadi bayangkan, mereka berani berdusta atas nama Allah. Mereka berani durhaka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada kaum yang paling durhaka melebihi ahli kitab. Mereka kaum yang paling pembohong, paling durhaka, paling pembangkang. Segala macam keburukan ada pada mereka. Paling top pokoknya. Kalau untuk urusan dusta, kalau untuk urusan ngarang, kalau untuk urusan melanggar janji, untuk urusan durhaka, tidak ada yang lebih top daripada apa? Mereka. Berani berdosa atas nama Allah. Ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tsumma dzakara ta'ala hukman 'amman likulli ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum secara umum bagi setiap person, setiap orang. Kalau tadi ini terkait dengan perbuatan siapa? Ahli kitab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama di dalam ayat tersebut, ayat yang ke-80 menjelaskan tentang kondisi ahli kitab yang telah berani mengaku bahwa mereka akan disiksa hanya beberapa hari saja, ringanlah, atas kesalahan yang berat yang mereka lakukan. Nah, kemudian Allah menjelaskan hukum secara umum bagi siapapun, tidak terkait dengan ahli kitab. Yadkhulu bihi banu Israil wa ghairuhum. Yang bisa masuk di dalam hukum ini Bani Israel ataupun selain mereka. Wa huwal hukmul ladzi la hukma ghairuh. Itu hukum yang tidak ada hukum yang lebih baik darinya. La amanihim wa da'awihim bisifatil halikin wan najin. Tidak seperti dongengan mereka dan klaim-klaim mereka dengan sifat yang menyebutkan orang-orang yang binasa ataupun orang-orang yang selamat. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang selamat dan orang yang binasa versi Bani Israel itu ngarang. Ya, demikian pula sebagian orang-orang Nasara. Mereka orang Yahudi merasa mereka adalah umat yang paling baik. Sebaliknya orang-orang Nasara mereka umat yang paling baik. Ya. Orang-orang Yahudi memiliki keyakinan versi mereka yang masuk surga hanya Yahudi. Selain Yahudi pasti binasa, pasti sengsara. Sebaliknya orang-orang Nasara meyakini bahwa yang masuk surga hanya Nasara. Selain Nasara binasa dan celaka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hukum yang jelas, siapakah orang yang binasa, siapakah orang yang selamat. Ya. Nah, faqala, maka Allah berfirman, bala ay laisal amru kama dzakartum. Sekali-kali tidak. Urusannya tidak seperti yang kalian ucapkan, yang kalian sebutkan. Ya, orang-orang Yahudi merasa merekalah yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Kalaupun dihukum hanya beberapa hari saja. Maka Allah katakan bala, tidak seperti itu. Ya,
Fa innahu qaulun la haqiqata lah. Karena sesungguhnya itu adalah ucapan yang tidak ada hakikatnya. Walakin akan tetapi yang benar, man kasaba sayyi'atan. Barang siapa yang berbuat sayyi'ah, keburukan. Wa huwa nakiratun fi siyaqi syart. Dan sayyi'atan di dalam ayat ini adalah dalam bentuk nakirah. Isim ya, yang menunjukkan umum, fi siyaqi syart, dalam bentuk syarat. Fa ya'ummu syirka fi fama dunahu, maka umum mencakup kesyirikan dan selainnya. Wal muradu bihi, meskipun yang dimaksud huna di sini adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Bidalili qawlihi, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa ahatat bihi khati'atuh, ya, ay ahatat bi'amiliha, yaitu dosa itu meliputi pelakunya. Falam tada' lahu manfadan, dan dosa ini menjadikan pemiliknya tidak memiliki jalan keluar. Wa hadza la yakunu illa syirk, maka ini tidak terjadi kecuali dosa kesyirikan. Fa inna man ma'ahul iman, maka barang siapa yang ia masih memiliki iman, bersamanya ada keimanan, la tuhitu bihi khati'atu, maka ia tidak diliputi dosa seluruhnya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan siapapun yang melakukan dosa, yang dosa itu meliputi pelakunya, dosa ini senantiasa melekat pada pelakunya, maka yang dimaksud dengan keburukan dan dosa ini adalah kesyirikan. Meskipun kalau dilihat dari segi teks firman Allah Subhanahu wa taala, man kasaba sayyi'atan sayyi'ah, itu artinya apa? Keburukan. Dan keburukan atau dosa itu sifatnya umum. Syirik itu keburukan, maksiat itu keburukan, ya, zina itu keburukan, minum khamr itu keburukan. Tetapi al-muallif rahimahullah ta'ala, Syekh As-Sa'di rahimahullah, memahami bahwa kata sayyi'atan, keburukan yang dimaksud di dalam ayat ini, itu terbatas pada kesyirikan. Karena apa? Karena diterangkan pada ayat berikutnya atau lanjutan ayatnya, wa ahatat bihi khati'atuh, dan orang yang diliputi oleh dosa. Ya. Jadi siapa yang melakukan keburukan yang menyebabkan pelakunya diliputi oleh dosa. Nah, keburukan apa yang bisa menjadikan pelakunya diliputi dosa? Tidak ada jalan keluar darinya, hanya kesyirikan. Hanya kesyirikan, ya. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang nanti akan menjadi penghuni neraka, bahkan kekal di dalamnya, maka orang yang telah melakukan keburukan yang berupa kesyirikan. Nah, wa hadza la yakunu illa syirk. Keburukan yang meliputi pelakunya berupa dosa dari segala arah tidaklah terjadi kecuali pada dosa kesyirikan. Fa inna man ma'ahul imanu la tuhitu bihi khati'atuh. Ada barang siapa yang ada iman di dalam dirinya, maka keburukan itu, dosa-dosanya tidak meliputi dirinya. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah
membawakan sebuah faidah. Beliau mengatakan wa qad ihtajja bihal khawarij ala kufri sahibil ma'siyah. Dan sungguh orang-orang khawarij telah berhujjah dengan ayat ini atas kafirnya pelaku maksiat. Wa hiya hujjatun alaihim kama tara. Padahal ini sebenarnya hujjah bagi mereka sebagaimana yang kau lihat. Fa innaha zahiratun fi syirk. Karena ayat ini sangat jelas membahas tentang kesyirikan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita baca secara terjemah ya mungkin nampaknya benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan keburukan. Dan keburukan ini apa? Umum. Ya. Semua dosa itu keburukan. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia diliputi oleh dosa-dosanya, fa ulaika ashabun nar. Nah ini perhatikan. Maka mereka adalah penghuni neraka. Jadi kesimpulannya orang-orang Khawarij, siapa yang melakukan dosa maka dia penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, orang yang menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya tidak lain adalah orang kafir. Sehingga siapa yang melakukan dosa dan maksiat, dia kafir. Itu kesimpulan dari orang-orang Khawarij berdasarkan ayat ini. Padahal tadi sudah kita terangkan bahwa kata sayyi'atan yang dimaksud di dalam ayat ini bukan berlaku umum segala macam bentuk sayyi'ah. Memang benar kalau dilihat dari teksnya, sayyi'atan itu adalah naqirah fi siyaqi syar' fa ya'um, ya, yaitu kalimat naqirah yang umum dalam konteks syarat, maka bisa berlaku umum, sahih. Tetapi masalahnya ada lanjutan ayatnya, wa ahatat bihi khati'atuh. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij. Melakukan kesalahan yang menjadikan orang itu diliputi oleh dosa. Dan ini tidak lain kecuali hanya pelaku kesyirikan. Jadi hanya dosa syirik sajalah yang menjadikan orang itu diliputi oleh dosa. Tidak ada jalan keluar kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah yang dimaksud dengan ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, fa innaha zahiratun fi syirk. Sekali lagi ayat ini membahas tentang kesyirikan dengan jelas. Wa hakadha kullu mubtilin yahtajju bi ayatin. Demikianlah orang yang ahli kebatilan, ya, orang yang membawa kebatilan, yahtajju bi ayah, yang berhujjah dengan ayat, au hadisin sahih, atau hadis yang sahih, ala qaulihil batil, atas pendapatnya yang batil, fala budda an yakuna fi mahtajja bihi hujjatun alaih. Maka selalu apa yang dijadikan hujjah olehnya justru menjadi hujjah baginya. Nah, jadi ayat yang digunakan oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar, justru ayat inilah yang mengenai mereka, ya, yang membantah pendapat mereka. Bagaimana itu? Karena mereka berpendapat siapapun yang berbuat keburukan, dia adalah kafir lalu masuk neraka kekal di dalamnya. Itu yang mereka pahami. Padahal pemahaman yang benar dari ayat ini, bahwa yang melakukan keburukan yang sampai menjadikan dirinya diliputi oleh dosa, ini hanya dosa kesyirikan. Kalau dosa syirik, maka benarlah mereka yang melakukannya adalah ashabun nari hum fiha khalidun, penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ya, kesimpulannya, orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar,
menganggap pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka, justru dibantah dengan ayat-ayat ini. Jadi mereka menggunakan ayat untuk mendukung pemikiran mereka, justru ayat itu yang membantah pemikiran mereka. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada klaim dari orang-orang ahli kitab. Apakah benar orang-orang ahli kitab itu selamat dari api neraka? Maka jawabannya tergantung. Kalau mereka melakukan kesyirikan hingga meninggal dunia tidak bertobat darinya, maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Mau ahli kitab, mau orang-orang yang tidak memiliki kitab, mau orang-orang yang tidak memiliki agama dan keyakinan, siapapun mereka yang melakukan kesyirikan lalu mati membawa dosa kesyirikan, maka mereka adalah ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wala takunul a'malu salihatan illa bisyartain. Kemudian di sela-sela penjelasan tentang amal saleh ini, Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa amalan itu tidak dianggap salihah illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. An takuna khalisatan liwajhillah. Yang pertama, harus ikhlas mengharap wajah Allah, muttabi'an biha sunnata rasulihi. Dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah rasulnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amal saleh. Naam, fahasilu hatainil ayatain, maka kesimpulan dari dua ayat ini, anna ahlan najati wal fauzi, bahwa orang yang selamat dan sukses, ahlul imani wal amali salih, adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Wal halikun, sedangkan orang-orang yang binasa, ahlun naril musyrikun billah wal kafiruna bih, yaitu penghuni neraka, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dan kufur kepada Allah. Nah ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, kesimpulan dari ayat yang ke-80 sampai 82 dari surat Al-Baqarah. Jadi sekali lagi, orang-orang ahli kitab mengklaim bahwa mereka ahli surga. Ini di ayat-ayat sebelumnya. Ya, mereka mengklaim bahwa mereka adalah ahli surga. Kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, dihukum oleh Allah hanya sebentar saja, hanya beberapa hari saja. Ini klaim dari ahli kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala meluruskan, yang benar adalah siapapun yang melakukan dosa kesyirikan, maka ia adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dan sebaliknya, siapapun yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada takdir, kepada hari akhir, dan beramal saleh, siapapun mereka, maka mereka adalah penghuni surga dan kekal di dalamnya. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran penting pula yang sering kita sampaikan di ujung pembahasan ayat, dengan demikian kita jangan sampai mengikuti jejak langkah orang-orang ahli kitab
yang berani mengklaim sesuatu tanpa dalil. Ya, mengklaim sesuatu tanpa ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat ada sedikit kemiripan antara sebagian kaum muslimin dengan orang-orang ahli kitab. Apa itu? Orang-orang ahli kitab merasa mereka adalah penghuni surga. Kalaupun mereka disiksa karena dosa, maka mereka hanya mendapatkan siksa yang ringan. Masuk neraka hanya beberapa hari saja. Nah, adakah kaum muslimin yang memiliki keyakinan seperti ini? Jawabannya ada. Barangkali di antara kita pernah mendengar sebagian kalangan yang mengaku bahwa mereka pasti masuk surga apabila mereka mengagungkan golongan tertentu. Misalkan mereka yang mengagungkan Ahlul Bait, anak keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengklaim bahwa mereka pemegang kunci surga. Kalau mau selamat ikut mereka. Secara tidak langsung ini mirip dengan perbuatan ahli kitab. Berani menjamin keselamatan apabila mengikuti mereka. Tanpa melihat apakah mereka beriman, apakah mereka beramal saleh. Tidak. Orang-orang ahli kitab merasa percaya diri, merasa suci dengan status mereka sebagai ahli kitab. Dan ini yang mereka sombongkan, menjadikan mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah bukan dari Bani Israel, Rasul dari bangsa Arab. Ya, Muhammad dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, ahli kitab. Nah sekarang justru nasab Rasulullah SAW menjadikan kebanggaan bagi sebagian kalangan untuk mengklaim mereka ini pemegang kunci surga. Pokoknya keturunan Rasul pasti masuk surga. Padahal Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa atau man batta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Apa artinya? Orang itu meskipun memiliki nasab yang mulia, tapi kalau tidak beramal saleh ya percuma. Ya, Nabi SAW pernah menyeru kepada seluruh kaumnya untuk menyelamatkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun putrinya Fatimah, Nabi SAW mengatakan, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun juga. Kalau seandainya keturunan Rasul dijamin masuk surga, maka Nabi SAW tidak akan memberi peringatan kepada putrinya. Wahai putriku, berbuatlah sesukamu, kamu ahli baitku, kamu pasti masuk surga. Terserah kamu maksiat atau apapun. Tentu ini akan menjadi pesan Rasul SAW. Tapi nyatanya apa? Justru Nabi memperingatkan, wahai Fatimah, ya, putrinya Muhammad, selamatkan dirimu dari azab Allah. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu dari Allah sedikit pun juga. Berarti harus beramal. Meskipun anak keturunan Rasul harus beramal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat jelas. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang melakukan dosa kesyirikan dan dosa kesyirikan itu meliputi dirinya, tidak peduli apakah dia keturunan Rasul, apakah dia bukan keturunan Rasul, apakah dia orang Arab ataupun bukan orang Arab, siapapun, kalau dia melakukan kesyirikan, maka dia akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya.
Dan sebaliknya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Siapa yang beriman dan beramal soleh? Apakah Rasul membahas golongan, membahas nasab, membahas warna kulit? Tidak. Siapapun yang beriman dan beramal soleh, mau keturunan Rasul, bukan keturunan Rasul, mau orang Arab, bukan orang Arab, ya, maka siapapun yang beriman dan beramal soleh, maka mereka penghuni surga dan kekal di dalamnya. Maka umat Islam jangan sampai meniru perbuatan orang-orang ahli kitab yang berani mengklaim bahwa tidak akan disiksa oleh Allah. Kalaupun disiksa hanya beberapa hari saja. Yang berani mengklaim pasti masuk surga meskipun berbuat dosa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-83. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, kata Allah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, dan ucapkanlah ucapan yang baik terhadap manusia, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kemudian kalian berpaling kecuali sebagian kecil dari kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian dalam keadaan apa? Mengingkarinya. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini ditujukan kepada Bani Israel. Ya, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Jadi ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Israel yang telah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian yang telah mereka ambil dari Allah ini adalah usulus syariah, yaitu dasar syariat dari masa ke masa. Dasar syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seluruh umat manusia. Ya. Di sini Syekh As-Sa'di menjelaskan wa hadhihi syara'i'u min usuliddin. Dan syariat-syariat ini itu apa? Beribadah hanya kepada Allah, berbakti pada orang tua, kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, lalu berkata yang baik, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini adalah prinsip agama. Ya. Allati amarallahu biha fi kulli syari'atin. Yang Allah Ta'ala perintahkan pada setiap syariat. Artinya bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW saja. Ya. Memang agama yang terakhir dan Nabi yang terakhir, syariat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terapkan di umat manusia adalah syariat Islam. Agama terakhir yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Rasul terakhir yang menjadi utusan Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa syariat yang beliau bawa? Ya ini. Tauhid, ya. Beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik,
lalu berbakti pada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, berkata yang baik, sholat, zakat. Ya. Namun ternyata syariat ini bukan hanya ada pada syariat Islam, syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di setiap syariat, itu syariatnya nabi-nabi terdahulu, prinsip agama semacam ini sudah ada. Jadi kalau kita bicara ya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya, muatan syariatnya ya ini. Ya. Di setiap nabi. Kalaupun ada perbedaan perincian syariat, itu hanya dalam masalah-masalah yang khusus, masalah yang mungkin perbedaan tata cara sholat. Sholat di dalam agama kita yang diwajibkan 5 waktu, kemudian jumlah rakaatnya sekian dan sekian. Di zaman Nabi Musa berbeda mungkin, di zaman Nabi Isa berbeda, tetapi syariat sholat tetap ada. Ya, syariat sholat tetap ada. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala memiliki risalah yang berjudul Ta'zimus Shalah, mengagungkan sholat. Di situ beliau menyebutkan bahwa syariat sholat ini sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Dan beliau cantumkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu adalah para nabi yang melakukan sholat. Jadi sudah ada syariat sholat sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Demikianlah haji. Ya. Tetapi haji kalau kita perhatikan tidak disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Karena tidak semua nabi itu ada syariat haji. Sejak zaman Nabi Ibrahim benar, tapi sebelum Nabi Ibrahim ya belum ada. Tapi tauhid, kemudian juga berbakti pada orang tua, ini di setiap syariat nabi-nabi terdahulu itu sudah ada. Allati amarallahu biha fi kulli syari'atin, yang Allah perintahkan di setiap syariat, listimaliha 'alal masalihil 'amati fi kulli zamanin wa makan, karena ini mencakup kemaslahatan yang umum di setiap waktu dan tempat. Fala yadkhuluha naskhun, yang tidak akan pernah menerima nasakh, penghapusan, ka asliddin, dan ini seperti prinsip dasar agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di sebagian syariat nabi-nabi terdahulu itu ada yang dihapus lalu diganti. Ya, yang dikenal dengan nasakh wal mansukh. Di syariat Nabi terdahulu hal ini boleh. Di syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Atau sebaliknya, di syariat Nabi terdahulu tidak boleh. Di syariat Nabi Muhammad SAW boleh. Ini hal yang biasa. Namun untuk amalan-amalan yang tadi kita sebutkan, ini tidak akan pernah mungkin bisa dirubah. Yang pertama tauhid. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan kesyirikan di waktu dan tempat manapun. Waktu, kapanpun dan tempat manapun. Di zaman Nabi terdahulu pernah Allah membolehkan kesyirikan? Tidak akan mungkin. Ya. Demikian pula birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Mungkin enggak di zaman Nabi tertentu boleh anak itu durhaka sama orang tuanya? Enggak mungkin. Jadi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah syariat yang baku, tidak akan mungkin berubah. Tidak akan mungkin Allah mengizinkan bentuk durhaka anak kepada orang tuanya pada syariat tertentu. Demikian pula berbuat baik kepada fakir miskin, anak yatim, berkata yang baik, tidak akan mungkin pernah dirubah di zaman kapanpun dan di tempat apapun. Ya.
Di syariat Nabi terdahulu boleh menghardik anak yatim. Apakah mungkin? Tidak akan mungkin. Di syariat Nabi terdahulu boleh berkata kotor. Apakah mungkin? Tidak akan mungkin. Demikian pula dengan sholat dan zakat. Sudah menjadi syariat yang baku dari generasi ke generasi. Ya, makanya Bani Israel termasuk di antara bagian dari generasi yang terkena syariat semacam ini, ya. Naam, walihada amarallahu biha fi qawlihi, dan karenanya Allah memerintahkan kita dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kalian kepada Allah, janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ila akhiril ayat, sampai pada akhir ayat. Faqauluhu, maka firman Allah, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Berkata al-mu'allif rahimahullah, hadza min qaswatihim, ini diantara contoh kerasnya hati mereka. Anna kulla amrin umiru bih, bahwa setiap perintah yang mereka diperintah dengannya, istaqsaw, mereka melanggarnya. Fala yaqbalunahu illa bil aimani wal ghalabah atau wal ghalidhah wal uhudil muwaththaqah. Ya, fala yaqbalunahu, karena mereka tidak menerima, illa bil aiman, kecuali dengan sumpah al-ghalidhah yang kuat, wal uhudil muwaththaqah, dan janji yang kokoh. Apa artinya? Atau apa maksudnya dari penjelasan saya ini? Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat perintah di dalam syariat Islam, perintah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada enggak yang berupa perjanjian? Diawali dengan perjanjian. Ya, wahai umat Islam, kalian telah mengambil janji dengan Allah agar kalian melakukan ini dan itu. Ya. Kalaupun ada, itu bentuknya baiat, janji setia, dan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak semua syariat itu diucapkan dengan baiat. Karena baiat itu kondisional. Jadi para sahabat membaiat Rasul untuk berjanji demikian dan demikian. Namun kalau kita perhatikan mayoritas syariat di dalam agama Islam, itu cukup Allah memerintahkan, selesai. Ya. Contohnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sudah perintah. Tapi kalau Bani Israel, harus ada perjanjian dulu, baru mereka mau menerima syariat dan perintah. Coba kita baca lagi ayatnya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Seakan-akan Bani Israel itu tidak mau beramal, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah kalau tidak ada perjanjian. Seakan-akan kalau nggak ada hitam di atas putih, tidak mau. Dan yang menarik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pun mereka sudah mengambil perjanjian, ya, bahasa kita sudah ada hitam di atas putih, tapi mereka tetap melanggar. Ya.
Kurang apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepadaku, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Ya, sudah ada perjanjian kalau mereka mau menunaikan janjinya, berupa iman kepada Rasul, mendukung Rasul, taat kepada Rasul dan menjalankan seluruh perintah Allah, maka Allah berjanji apa? Masukkan mereka ke dalam surga, mengampuni dosa mereka, merahmati mereka. Sudah ada perjanjian saja mereka apa? Melanggarnya. Ya, jadi saya mengingatkan ini sudah menjadi ciri khas mereka yang menunjukkan kerasnya hati mereka. Tidak mau menjalankan perintah kecuali ada hitam di atas putih. Bandingkan dengan apa? Kaum muslimin. Orang-orang beriman gak perlu hitam di atas putih. Cukup kita mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Tidak perlu ada ya Allah, apa janjinya kalau saya sholat? Harus ada. Ya Allah, apa janjimu kepada kami kalau kami mau bertauhid? Tidak perlu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam tidak seperti orang-orang ahli kitab yang segala sesuatu butuh ada perjanjian. Naam. Fala ta'buduna la ta'buduna illallah. Ini diantara apa yang telah dijanjikan oleh mereka. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hada amrun bi ibadatillahi wahdah wa nahyun anisyirki bih. Ini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Dan agar tidak, atau ini adalah larangan dari berbuat syirik kepadanya. Wa hada asluddin, dan ini adalah prinsip agama. Fala tuqbalul a'malu kulluha, maka tidaklah diterima amalan itu seluruhnya. In lam yakun hadza asasaha, jika bukan ini sebagai asasnya. Apa itu? Tauhid. Ya, jika bukan tauhid sebagai dasarnya, maka tidak akan diterima seluruh amalannya. Naam. Fa hadza haqqullahi ta'ala ala ibadihi. Maka ini adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana. Di antara perjanjian yang diambil dari Bani Israel agar mereka berbakti kepada kedua orang tua. Ai ahsinu bil walidaini ihsana. Ya. Jadi wabil walidaini ihsana. Ini kalau kita lihat dari sisi kalimat, dari sisi jumlah, ya, kalimat dalam bahasa Arab wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua ihsana. Ya, dari segi nahwu ihsana, kenapa kok tiba-tiba mansub? Kok tiba-tiba fathah? Ternyata di sini ada takdirnya, yaitu ahsinu bil walidaini ihsana. Jadi ada kalimat yang mahdhuf atau terhapus, yaitu fi'il amr ahsinu. Ya, ahsinu bil walidaini ihsana. Jadilah ihsana mansub sebagai maf'ul mutlaq. Nah, ya, karena nanti barangkali ada yang menanyakan ya dari ibu-ibu biasanya, kenapa kok ihsana itu mansub? Maka ini jawabannya, ahsinu bil walidaini ihsana. Taib, wa hadza ya'ummu kulla ihsanin, dan berbakti kepada kedua orang tua ini umum mencakup segala macam bentuk ihsan, bentuk berbakti, qauliyin wa fi'liyin, baik secara ucapan maupun perbuatan. Mimma huwa ihsanun ilaihim, dari apa yang termasuk bentuk bakti kepada mereka. Wa fihi nahyu 'anil isaati ilal walidain, dan di dalamnya terdapat larangan untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua yang dikenal dengan istilah durhaka. Au adamil ihsani wal isaah, atau tidak berbuat baik dan tidak berbuat buruk. Ya.
Jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah betul-betul jeli di dalam mengambil sebuah hukum dari ayat. Perintah wabil walidaini ihsana itu hanya satu pilihan, hanya satu pilihan. Anak harus berbuat baik kepada orang tua. Ya, tidak boleh lawan dari berbuat baik apa? Durhaka. Tidak boleh durhaka. Juga tidak boleh tidak berbuat baik tapi juga tidak durhaka. Jadi pahami. Jadi ada anak yang terhadap orang tuanya itu betul-betul hubungannya itu betul-betul hambar. Anak ini tidak durhaka tapi juga tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Maka tidak boleh hal ini terjadi. Pilihannya hanya satu, anak itu harus berbuat baik. Ya. Makanya saya di sini mengatakan wa fihi nahyu 'anil isaati ilal walidain au adamil ihsani wal isaah. Dan di dalamnya terdapat larangan berbuat buruk kepada orang tua atau larangan tidak berbuat baik dan juga tidak berbuat buruk. Ya. Li'annal wajiba al-ihsan, karena yang wajib itu berbuat baik. Wal amru bi syai'in nahyun 'an diddihi. Dalam sebuah kaidah itu disebutkan perintah terhadap sesuatu itu merupakan larangan dari lawannya. Perintah berbuat baik berarti larangan berbuat buruk. Walil ihsani, dan berbuat baik diddan, itu ada dua hal yang menjadi lawan. Ya, lawan dari ihsan itu ada dua. Yang pertama al-isaah, berbuat buruk, wahya a'dhamu jurman, dan ini dosa yang paling berat, yang paling besar. Dan yang kedua lawan dari ihsan adalah tarkul ihsani biduni isaah. Ya, tidak berbuat baik tapi juga tidak berbuat buruk. Ya, bingung ya kita ya. Ya, karena yang kita pahami lawan dari berbuat baik ya berbuat apa? Buruk. Kalau enggak baik ya buruk. Tapi di sini saya menjelaskan, ya, lawan dari berbuat baik itu ada dua. Ada kemungkinan dia berbuat buruk. Ada kemungkinan dia tidak berbuat baik dan tidak berbuat buruk. Yang tadi saya katakan ya, hambar gitu. Anak dia tidak berbuat buruk kepada orang tuanya. Anak ini tidak berbuat buruk kepada orang tuanya. Dia nggak pernah mengata-ngatai orang tua. Dia tidak pernah mengangkat suara di hadapan orang tua. Dia tidak pernah membantah orang tua. Tapi apakah dia pasti berbakti? Ya belum tentu. Kenapa? Karena dia juga tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, contoh, anak yang tidak pernah menghubungi orang tuanya. Tidak pernah menghubungi orang tuanya. Tidak pernah mendoakan orang tua, tidak pernah yaitu berkata baik kepada orang tua. Kan nggak pernah menghubungi. Konsekuensinya apa? Ya diam-diaman saja. Apakah dia mencela, mendoakan buruk orang tua? Ya belum tentu. Nah, semacam ini apakah anak yang berbakti? Tidak. Karena anak yang berbakti pilihannya hanya satu, berbuat baik sama orang tua. Jadi tidak berbuat buruk kepada orang tua belum cukup dikatakan sebagai anak yang berbakti. Loh, saya tidak pernah membentak orang tua. Saya tidak pernah yaitu membuat sedih orang tua. Saya tidak pernah memaki orang tua. Tapi apakah kamu berbuat baik kepadanya? Ya tidak juga. Ya, diam saja. Orang tuanya ngapain? Diam saja. Tidak membantah, tapi juga tidak apa? Menjalankan perintahnya misalkan. Diajak orang tua ngomong, diam. Misalkan. Tidak membantah, tapi juga tidak apa? Nurut. Nah, seperti ini bukanlah anak yang berbakti. Maka pilihannya hanya satu. 6.
Kemudian wahada muharramun, dan ini diharamkan. Lakin la yajibu an yulhaqa bil awwal. Lakin la yajibu an yulhaqa bil awwal. Tetapi tidaklah wajib kecuali dia disandarkan pada yang pertama. Ya. Artinya yang berat itu yang durhaka dalam bentuk berbuat buruk kepada orang tua. Itu tidak dilakukan lagi yang paling parah. Adapun anak yang tidak berbakti, tidak berbuat baik tapi juga tidak berbuat buruk, maka kita katakan anak ini bukan anak yang berbuat baik pada orang tuanya. Tapi apakah dosanya sama dengan anak yang berbuat buruk kepada orang tuanya? Jawabannya tidak. Jadi tingkatannya apa? Tingkatannya itu lebih sedikit lebih baik daripada anak yang berbuat buruk kepada orang tua. Ya. Itu maksud dari wa annahu la yajibu an yulhaqa bil awal. Anak ini tidak bisa kita kita sandarkan kepada yang pertama. Wa kadza yuqalu fi silatil aqarib, demikian pula yang kita katakan terhadap atau yang dikatakan terhadap menyambung kerabat, wal yatama wal masakin, anak yatim dan fakir miskin, wa tafasilul ihsan, dan perincian terhadap ihsan, berbuat baik kepada siapapun, la tanhasiru bil addi, tidak terbatas pada hilangan, bal takunu bil haddi, bahkan itu terkait dengan had, yaitu definisi, batasan, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kepada siapa? Wadil qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Ada berapa pihak yang Allah perintahkan kita untuk berbuat baik? Setidaknya ada 4. Wabil walidaini yang pertama, wazil qurba yang kedua, wal yatama yang ketiga, wal masakin yang keempat. Nah pertanyaannya, apakah hanya 4 golongan ini saja yang kita wajib berbuat baik kepada mereka? Jawabannya tidak. Ini maksud dari watafasilul ihsan, perincian tentang perbuatan baik, la tanhasiru bil addi, tidak terbatas pada bilangan. Kalau di dalam ayat memang hanya 4 yang disebutkan, tetapi bil haddi, yaitu kepada definisi atau batasan. Pokoknya berbuat baik kepada siapapun meskipun tidak terdapat di dalam ayat. 6. Summa amara bil ihsani ilan nasi umuma. Kemudian Allah perintahkan untuk berbuat baik secara umum. Faqal, Allah berfirman, wa qulu lin nasi husna, dan berkatalah dengan manusia ucapan yang baik. Wa minal qaulil hasani amruhum bil ma'ruf wa nahyum 'anil munkar, dan di antara ucapan yang baik memerintahkan manusia kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa ta'limuhumul ilma, mengajarkan mereka ilmu. Wa bazlus salam, menyebarkan salam. Wal basasati, yang menyebar basasah, yaitu wajah yang berseri, senyum kalau ketemu. Wa ghairu dzalika min kulli kalamin thayyib, dan yang lainnya dari berbagai macam ucapan-ucapan kebaikan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa poin yang belum kita bahas dari ayat yang ke-83. Insyaallah mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai bahasa Arabnya. Indi soalun ya Ustaz. Saya punya soal. Nah,
Kalau soal itu cuma satu, kalau ini ada 6, berarti as'ilah ya. Indi as'ilatun ya Ustaz. Baik. Awalan yang pertama, hal i'rabu da'wa fi jumlati walamma kana hadha mujarrad da'wa mudhafun ilaih. Sahih, betul, mudhaf ilaih ya. Walamma kana hadha mujarrad da'wa, dia mudhaf ilaih kepada mujarrad. Yang kedua, sami'tu annaka qulta falam tada' lahu manfadan. Min ayyil kalimati hiya manfadan wa ma'naha. Manfad dari kata nafad, yaitu kalau kita artikan ya saluran gitu ya. Jadi isim makan dari nafad, nafada atau nafidah, yang tadi saya terjemahkan dengan jalan keluar. La manfada, tidak ada saluran ya, tidak ada jalan keluar. Min ayyil kalimah hiya tada'. Lam tada dari wada'a, meninggalkan. Mudhaf bentuk fi'il mudhari, wada'a yada'u. Tada ya. Ketiga, kaifa taqra asy-syirk fil jumlati wa hadza la yakunu illa syirka. Wa hadza la yakunu illa syirku. Hal huwa marfu? Ya tadi marfu ya saya baca ya. Wa hadza la yakunu illa syirk. Ini bukan lagi nih. Oh ya, ini tadi tentang man kasaba sayyi'atan. Falam tada' lahu manfadan wa hadza la yakunu illa asyirk. Taib, ana lebih cenderung pada khabar yakunu. Jadi isim yakununya itu dalam bentuk dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada hadza. Wa hadza la yakunu illa syirka. Ya, illa syirka, wallahu alam. Yang keempat, fahasilu hatainil ayataini limada nutarjimu hasil bi kesimpulan min ayil kalimah. Hasala alhasil ya. Cuman enaknya ya diartikan dengan kesimpulan. Alhasil, hasil sendiri artinya hasala, yang terjadi, terwujud, yang teraih ya. Jadi ini hanya penyesuaian terjemah saja. Kalau hasala maknanya adalah tercapai, terwujud, teraih. Taib, soalan akhar yang terakhir, dua lagi. Kaifa naqra'u hadhil jumlah la amanihim wa da'wahum bisifatil halikin wan najin. Hal amanihim hiya ma'tuful hukm, hal hiya mabni fi mahalli mansub. Taib, ini tentang orang-orang ahli kitab ya. Belum ketemu ini.
Ini. Tsumma dzakara ta'ala hukman 'aman likulli ahadin yadkhulu bihi banu Israil wa ghairuhum wa huwa al-hukmu alladhi la hukma ghairuhu. Wa huwa al-hukmu alladhi la hukma ghairuhu. La amanihim wa la da'awihim. Bisifatil halikin wan najin. Al-hukmu alladhi la hukma ghairuhu. Tidak ada hukum selainnya. Nah, berarti la amaniyahum wa da'awiyahum. Begitu mungkin harusnya ya. Sebagai isimlah, sebagai isimlah dan atofnya. Ma'tuf nam lihuk ma'tuf la. Betul ya, ma'tuf la. Mabni fi mahalli mansub, kalau dia bisa menerima ya amaniyah, berarti la amaniyahum wa da'awiyahum. Harusnya demikian. Tadi sebagai koreksi berarti ya. La amaniyahum wa da'awiyahum. Yang terakhir lastu an atakallama bil lughatil arabiyyati jaydan ma indi sadiqah yatakallama bihadhil wa hal turidu an tansahu li an hadhil mushkilah. Masyaallah. Ya. Apa nasihatnya ini ya? Berarti cari apa ini? Cari partner yang bisa mengajak bicara bahasa Arab. Ya, cari teman yang bisa mengimbangi ya. Cari teman yang bisa mengimbangi ya, ini mungkin cocoknya belajar di ma'ahid ya, di ma'had. Mungkin bisa nyari ma'had-ma'had online yang bisa menuangkan apa yang bisa kita, apa yang ada di kepala kita tentang bahasa Arab. Insyaallah ada ya, insyaallah ada. Mungkin bisa dicarikan infonya nanti, semacam ma'had online yang full pengajarannya dengan bahasa Arab. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.